Siap, terima kasih. Izin langsung saja. Bu Menteri, untuk yang halaman yang pokoknya persoalan perbandingan dengan negara-negara lain dari segi investasi kepada sektor pariwisata, saya langsung aja mau nanya, itu sudah ditunjukkan atau dipresentasikan ke Pak Presiden kah? Belum? Mohon segera. Lalu juga mohon untuk dilaporkan reaksinya seperti apa. Karena izin Bu Menteri, kita di sini semua pasti kalau misalkan bicara penambahan anggaran, antusias kita. Pasti akan mendorong, apalagi dengan pemaparan data seperti yang tadi Bu Menteri paparkan. Bagaimana negara-negara yang memang secara spesifik memberikan anggaran untuk pariwisata, itu bisa menggenjotnya luar biasa. Tentunya dengan angka, begitu kan. Nah ini mohon untuk bisa, karena kami ini kalau misalkan disodorkan mau penambahan anggaran, pasti bahagia. Kita antusias, kita dukung, namun itu yang halaman 55 izin. Namun bagaimanapun juga kan pengajuannya harus dari eksekutif. Nah jadi ini bukan kami yang harus diyakini. Mohon untuk bisa meyakini Pak Presiden, termasuk juga Kementerian Keuangan, supaya jangan sampai nanti Pak Presidennya udah dukung tapi Kementerian Keuangannya malah nahan. Nah itu nggak jelas juga. Walaupun izin, tiap kali ada penambahan anggaran, pasti DPR akan kritisi. Karena kita maunya kan value for money, Bu Menteri. Jadi kalau misalkan kita lihat soal penambahan anggaran yang sangat luar biasa yang ingin diajukan soal pemasaran, yang signifikan luar biasa dari berapa itu tadi, 61,4 miliar, idealnya maunya 709 miliar. Ini kalau saya lihat nih ya, dari tadi di halaman berapa. Nah ini sebenarnya pertanyaannya jadi hanya satu. Targetnya ini pasar mana yang paling tinggi ROI-nya? Dari segi kalau memang kita mau menggunakan anggaran sebesar itu, dan kembali lagi saya mau mengingatkan kepada semua termasuk para anggota Komisi 7, kita memperjuangkan nih pemasaran sebenarnya di RUU kemarin. Jadi karena tidak ada badan baru, tentunya ini tugasnya di kementerian. Jadi kita mendukung sebenarnya, tapi memang pertanyaannya ini apakah sudah ada pemetaan sehingga mendapatkan angka tersebut. Ya jangan sampai minta angka besar, tapi strateginya belum jelas. Kalau yang ini nggak apa-apa Bu Menteri, khusus bisa secara tertulis, tapi mohon nanti bisa dijawab ke saya. Kalau memang sudah strategi untuk pemasaran yang membutuhkan penambahan anggaran menjadi 709 miliar ini. Pasar mana ini? Kalau memang dia, bahkan kalau dianggap ada yang tidak efektif. Ini apalagi dengan gejolak yang sedang terjadi. Walaupun ini bicara 2027, apapun bisa terjadi ini dalam berapa bulan ke depan. Tetapi apakah, karena ya kita kan berarti dibangunkan, disadarkan dengan kondisi yang terjadi beberapa bulan ke belakang ini, bahwa kita tidak bisa bersandar ke market-market tertentu saja. Kita harus bisa memperluas. Nah itu mohon sedikit gambaran bisa secara tertulis. Mungkin juga sedikit makro aja, Bu Menteri. Target tambahan Wisman yang 2027 ini kan biasa target ini setiap kementerian dapatnya bukan dari kementerian tapi sebenarnya dari Bappenas. Nah mungkin apakah sudah ditanyakan? Kalau sudah ditanyakan berarti bisa dijawab. Kalau belum tolong ditanyakan. Itu target yang sebesar 17,6 sampai 19,1 juta. Itu berapa yang memang diatribusikan ke Kementerian Pariwisata? Karena kan ada hal-hal yang nggak masuk dalam tupoksi ataupun wewenangnya Kementerian Pariwisata. Harga tiket. Kita pasti semuanya kalau misalkan marah-marah harga tiket ya mau nggak mau ya harus ke Bu Menteri. Karena Bu Menteri mitra kami. Tapi kan kita tahu itu kan nggak di Bu Menteri, bukan wewenangnya. Nah ini mungkin bisa jelaskan. Apa saja ini yang sebenarnya memang adalah tupoksinya, wewenangnya
Kementerian Pariwisata supaya kita bisa edukasi juga kepada masyarakat bahwa ada hal-hal seperti visa, harga tiket, keamanan, daya beli global dan seterusnya itu mungkin nggak di tupoksinya. Nah ini yang siapa tahu juga Bapenas sebenarnya sudah memfaktorkan hal-hal tersebut.